sebelum belajar, Ibu Mary mau berikan pertanyaan kepada kamu. Ya, jadi kamu simak baik-baik. Ya, jangan lupa ya ambil buku catatan tematik IPA kamu. Ibu Mary ada berikan pertanyaan, beberapa pertanyaan. Ya, jadi selama kamu melihat video ini, kamu simak baik-baik dan kamu catat ya dari pertanyaan-pertanyaan ini ya, informasinya apa saja. Yang pertama, ya, apa saja bagian-bagian pada tumbuhan? Tuliskan setiap fungsinya. Nah, yang kedua, ya tuliskan 4 pengelompokan karakteristik tempat hidup hewan. Selanjutnya, tuliskan 1 hewan yang hidup di air dan di udara beserta bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Selanjutnya, tuliskan minimal 2 hewan beserta ciri-ciri khususnya. Jadi, selama kamu ya menonton, yang menyaksikan video pembelajaran ini, jadi kalau kamu ya nanti tahu, oh ini bagian-bagian tubuhan, saya harus tulis. Jangan lupa ditulis di buku catatan. Nah, ini juga yang akan ditanyakan oleh guru kamu nanti pada saat Zoom meeting. Oke ya anak-anak, nah sekarang kita mau belajar IPA ya hari ini ya. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Dari materi sebelumnya, dari pembelajaran kita sebelumnya, pasti anak-anak di sini sudah tahu ya. Kira-kira kita itu mau belajar apa minggu ini? Oke ya, Ibu Mary langsung saja ya. Kita akan belajar yang pertama itu fungsi dan bagian tumbuhan. Ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar juga fungsi dan bentuk tubuh hewan. Kemudian ya kita akan belajar ciri khusus tumbuhan dan hewan. Nah, jadi sekarang kita mau masuk ya kita mau mempelajari fungsi dan bagian tumbuhan ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak kira-kira ini gambar apa ya? Nah, coba perhatikan baik-baik. Pasti kamu tahu ya ini gambar apa ya? Ini gambar apa? Ini tumbuhan apa? Tumbuhan ya, ini bunga matahari ya anak-anak ya. Kira-kira kalau kamu perhatikan baik-baik, bunga matahari ini punya bagian apa saja ya? Tuh dari yang paling bawah sampai yang paling atas, coba kamu perhatikan baik-baik. Apa ya bagian-bagiannya? Oke, sekarang Ibu Mary mau kasih tahu nih untuk anak-anak kelas 4. Nah, bagian-bagiannya apa saja Ibu? Bagian-bagiannya yang pertama ada akar. Ya, seperti itu ya gambarnya ya. Akar itu yang biasanya itu juga tuh ada di bawah tanah. Tapi ada juga beberapa tumbuhan yang di atas tanah, ya. Nah, selanjutnya ada batang. Ya, anak-anak. Setelah itu ada daun ya. Nah, kemudian ada bunga. Selanjutnya ada biji dan juga buah. Ya, ini bagi tumbuhan yang berbuah. Ya anak-anak ya, oke sekarang kita langsung saja di sini ya. Kita mau tahu nih kira-kira apa ya fungsinya ya. Coba anak-anak pikirkan, Ibu Mary berikan waktu ya sekitar 10 detik gitu. Pikirkan kira-kira masing-masing dari fungsi bagian tumbuhan ini apa saja ya. Mungkin pada saat kamu kelas 3 kemarin kamu sudah pernah mempelajari hal ini. Oke ya, sekarang Ibu Mary mau ajak kita semua belajar. Ya, kita mempelajari lagi. Ya, kita mau belajar dulu yang akar. Ya, anak-anak. Oke, kira-kira apa saja ya fungsi akar? Akar itu kan di bawah tuh. Nah, akar di bawah kira-kira fungsinya untuk apa ya? Oke, yang pertama itu untuk apa? Penguat berdirinya tumbuhan. Ya, jadi tumbuhan itu bisa berdiri dengan baik, dengan tegak karena apa? Karena akarnya juga kuat. Nah, bayangkan saja jika akarnya itu tidak kuat, apakah tumbuhan itu dapat berdiri dengan baik? Ya, dengan benar, dengan tegak? Tidak bisa ya. Nah, selanjutnya itu ada fungsinya untuk menyerap air, mineral, dan zat hara. Ya, jadi zat hara, air yang ada di dalam tanah itu diserap oleh akar. Nah, kemudian juga bisa sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Nah, anak-anak, di sini Ibu juga mau mengajak anak-anak ya, melihat bahwa akar itu tidak hanya satu saja jenisnya. Jadi anak-anak biasanya kalau misalkan cabut rumput tuh, kira-kira kalau yang di bawah itu bagaimana akarnya? Yang biasanya banyak-banyak itu, ya. Nah, apakah hanya itu saja?
Ya, tentu tidak ya anak-anak ya. Nah, Ibu Mary mau perlihatkan nih untuk kita semua. Ya, nah, apakah kalian pernah melihat akar yang seperti ini? Apa ya bedanya ya? Yang di sebelah kiri itu akarnya ya tidak terlalu banyak ya. Nah, yang di sebelah kanan itu akarnya banyak sekali. Ada yang tahu tidak ya? Kira-kira ini akar apa saja? Ya, apa namanya? Ya, jadi ya, yang di sebelah kiri itu akar tunggang. Sedangkan yang di sebelah kanan itu yang banyak itu akar serabut. Jadi kalau akar tunggang itu anak-anak dia tidak memiliki banyak apa? Memiliki banyak apa ya? Akar. Ya, tetapi kalau serabut itu dia banyak sekali. Biasanya ya, akar tunggang ini ya kita temukan itu di pohon mangga, ya, pohon nangka, ya, seperti itu. Nah, sedangkan akar serabut itu biasanya kamu temukan di mana? Ayo, tebak, ini pasti kamu tahu. Ya, bahkan di halaman rumah kamu, di halaman sekolah kita itu banyak sekali. Ya biasanya kalau kita Jumat bersih kan pasti gurumu pernah ya meminta kamu untuk apa? Mencabut rumput misalkan di depan kelas atau di belakang kelas. Ya, betul sekali ya. Jadi itu rumput ya. Salah satunya adalah rumput. Itu akar serabut ya anak-anak. Nah, kemudian jagung juga itu akar serabut. Nah, ini adalah jenis-jenis akar yang umum yang sering kita temukan ya anak-anak. Nah, oke, itu untuk akar. Sekarang kita mau ke apa ya setelah akar ya? Ya, mau ke batang ya. Kita mau lihat apa sih fungsi batang ini. Kalau kamu pikirkan, oh batang itu ada yang tinggi, ada yang juga tidak. Kemudian dia itu berdiri ya tegak seperti itu. Kira-kira itu apa ya fungsinya ya? Coba kamu pikirkan baik-baik. Ya, oke. Nah, yang pertama itu apa anak-anak? Tentunya untuk apa? Melekatkan daun, bunga, dan buah. Ya, selanjutnya apa? Nah, menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi tadi seperti yang tadi ya, dia apa? Dia meneruskan fungsi dari akar. Kalau akar tadi menyerap, kemudian batang itu menyalurkan ke seluruh tubuh ya tumbuhan itu. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini batang itu juga ternyata ada dua jenis loh di sini. Kalau kalian biasa lihat kira-kira itu batang apa saja ya? Coba pikirkan baik-baik. Coba ingat baik-baik. Kalau kamu lihat tumbuhan itu batangnya seperti apa saja yang pernah kamu temukan? Ya. Oke, Ibu Mary kasih tahu deh. Ya, di sini. Nah, yang pertama itu ada batang berkayu. Ya, jadi batang berkayu ini kamu bisa lihat itu seperti apa? Oh ya, pohon jati, ya, pohon mangga, ya, pohon nangka, itu namanya batang berkayu. Ya, batang berkayu biasanya tebal, besar. Ya, itu batang berkayu namanya. Nah, batang berkayu ini anak-anak itu biasanya mengandung ya air yang sedikit. Ya, sedangkan ya yang satunya itu namanya batang basah. Nah, batang basah ini dia mengandung air yang banyak. Ya, ini biasanya kamu dapat lihat dia apa? Kalau di gambarnya, ya betul sekali ya, jagung. Ya, jagung. Itu salah satu apa? Batang basah ya anak-anak. Kemudian padi itu juga sama termasuk jenis batang basah ya. Oke, selanjutnya kira-kira kita mau ke fungsi apa lagi ya? Oke, yang selanjutnya itu daun, anak-anak. Nah, daun itu tempat proses fotosintesis. Nah, apa ya itu fotosintesis ya? Apa ya itu fotosintesis? Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Mungkin kamu pernah mendengarnya di pelajaran sebelumnya, ya. Ya, anak-anak ya, fotosintesis itu adalah proses ya tumbuhan itu membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Ya, jadi itu disebut dengan fotosintesis. Nah, selanjutnya itu juga daun itu fungsinya itu sebagai tempat penguapan air. Nah, selanjutnya lagi itu sebagai apa? Bisa sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Ya, anak-anak ya. Nah, di sini ya ada 4 nih macam bentuk daun ternyata. Ibu Mary mau bagikan. Kira-kira apa saja ya? Coba kamu
pikirkan baik-baik, kamu ingat baik-baik, kalau kamu lihat tumbuhan biasanya itu daunnya apakah semuanya sama bentuknya seperti itu ataukah ada yang berbeda? Coba ingat baik-baik kalau misalkan pohon nangka dengan pohon mangga, kamu lihat daunnya atau dengan rumput atau misalkan dengan jagung, apakah sama bentuk daunnya? Ya, tentu bentuk daun ini juga berbeda ya anak-anak ya. Nah, yang pertama itu ada menjari. Ya, ada menjari. Menjari itu apa bentuknya seperti apa? Jari ya anak-anak ya, bentuknya itu seperti jari. Nah, ini menjari ya. Contohnya biasanya itu di eh, tanaman singkong. Tanaman singkong, ya pepaya, ya pohon kapas. Nah, itu ya pohon jarak, itu contoh-contohnya. Nah, selanjutnya itu ada menyirip. Anak-anak ya, menyirip. Namanya juga menyirip. Ya, menyirip ini ya kamu bisa lihat bahwa apa? Di situ bentuk tulang daunnya itu ini ya, apa namanya ya? Rapi ya. Dia ya. Kemudian itu coba kamu lihat itu dia apa? Sejajar seperti itu bentuk tulang daunnya. Nah, ini biasanya itu ada di pohon nangka, ya, pohon mangga, ya, pohon rambutan. Nah, itu contohnya. Dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada bentuk daun melengkung. Nah, bentuk daun melengkung ini biasanya itu kita temukan di ya sirih. Kalau kamu tahu sirih, yaitu bentuk daunnya itu melengkung. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga tanaman namanya genjer ya. Genjer itu biasanya digunakan ya oleh orang-orang itu untuk apa? Untuk sayuran. Nah, jadi genjer itu juga termasuk ke bentuk daun melengkung. Nah, setelah itu yang terakhir itu ada sejajar. Nah, ini kamu juga pasti sering lihat nih kalau ke pantai atau apa seperti itu kamu lihat nih kan. Nih sejajar. Ya. Nih daunnya itu disebut dengan sejajar, bentuknya sejajar. Ya, ini pasti kamu sudah tahu apa ya contohnya ya? Ya, betul sekali anak-anak. Apa pohon kelapa. Kemudian apalagi ya Ibu Mary ya? Ayo kalau kalau kamu tahu biasanya itu tanaman ini kalau di Kupang itu terkenal sekali ya. Produksi terbesar di Kupang tanamannya ya. Ya. Apa ya? Ya, jagung ya, itu juga salah satunya. Jagung itu juga termasuk ke ya bentuk daunnya itu sejajar. Ya. Selain jagung ada lagi padi ya dan masih banyak lagi ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bunga. Nah, apa sih fungsinya ya bunga ini? Bunga ini sebagai alat perkembangbiakan ya yaitu ada putik dan benang sari. Nah, kita mau lihat apa sih itu putik dan benang sari ya Ibu Mary ya. Nah, Ibu Mary akan perlihatkan ini gambar bunga ya anak-anak. Kira-kira ini bunga apa ya? Ibu Mary ambil salah satu bunga deh, ini bunga kembang sepatu. Nah, di bunga ini itu juga dibagi menjadi beberapa bagian anak-anak. Ya, yang pertama itu ada tangkai. Ya, kalau kamu tahu ya tangkai bunga, nah itu tuh tangkai. Selanjutnya ada yang namanya kelopak itu di bagian bawahnya, biasanya itu yang menumpuk apa sih bunga mahkotanya itu. Ya, selanjutnya ada yang namanya itu yang ketiga itu bakal buah. Yaitu bakal buah. Nah, kalau kamu lihat itu yang nomor 4 itu bakal biji. Ya, itu bakal biji. Kemudian nomor yang 5 itu putik. Nah, putik ini dia itu biasanya juga disebut sebagai alat kelamin betina ya pada bunga ya. Nah, selanjutnya yang keenam itu benang sari. Nah, benang sari itu lawannya. Kalau tadi putik itu alat kelamin betina, nah benang sari itu apa? Alat kelamin jantan. Nah, selanjutnya lagi, nomor 7 itu mahkota. Ya, mahkota nih ya. Mahkota bunga. Nah, ini namanya mahkota. Jadi ini bagian-bagian yang ada di bunga. Ya, anak-anak. Oke, selanjutnya, nah ada biji. Ya, nah biji ini ya anak-anak itu dia itu biasanya hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dengan sel telur pada putik. Jadi penyerbukan antara serbuk sari ya dan putik ya anak-anak maka akan terjadi pembuahan.
Nah, nanti akan menghasilkan apa? Ya, biji ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya ini apa? Selanjutnya, buah. Buah itu apa ya fungsinya ya? Buah itu sebagai cadangan makanan. Dan juga buah itu, dia itu kan ada daging buah. Biasanya ada beberapa buah yang di dalamnya itu ada bijinya. Nah, jadi daging buah ini melindungi biji. Ya, oke. Nah, anak-anak, jadi kamu sudah tahu ya apa saja bagian-bagian pada tumbuhan dan fungsinya. Nah, kamu coba gali lebih dalam lagi, kamu bisa cari juga ya dari video pembelajaran yang lain atau di internet masih sebenarnya masih banyak lagi ya fungsi-fungsinya. Oke, sekarang kita mau masuk ke bagian yang kedua. Ya, kita mau masuk bagian kedua itu apa? Ya, fungsi dan bentuk tubuh hewan. Oke, ya, fungsi dan bentuk tubuh hewan. Nah, di sini anak-anak kita mau belajar ya fungsi dan bentuk tubuh hewan. Tapi di sini kita belajar berdasarkan apa? Karakteristik tempat hidupnya. Coba kamu pikirkan kira-kira hewan yang pernah kamu temukan, yang pernah kamu lihat di televisi atau yang ada di sekitar kamu, kira-kira itu mereka itu tempat hidupnya itu di mana saja? Ya. Oke, pasti kamu sudah tahu ya, di mana saja. Yang pertama itu ada di darat, ya hewan yang ada di darat, hewan yang ada di air, selanjutnya hewan yang ada di darat dan air, kemudian hewan yang ada di udara. Ya, anak-anak ya. Nah, kita mau pelajari nih, setiap hewan ini mempunyai apa? Mempunyai bagian-bagiannya masing-masing di tubuhnya itu dan juga mempunyai fungsi. Ya, oke, kita masuk ke hewan darat. Apa ya yang mau Ibu Meli tunjukkan ya? Hewannya besar, kemudian dia pasti memiliki berat yang sangat berat ya, badannya berat. Kira-kira apa ya dia ya? Siapakah dia? Oke ya, gajah ya anak-anak. Nah, di sini Ibu Meli mau jelaskan ya. Salah satu hewan di darat itu gajah. Nah, di sini dia memiliki bagian-bagian tubuh. Nah, Ibu Mary akan jelaskan ya. Yang pertama, itu kamu bisa lihat sesuai dengan nomornya, ya. Yang pertama itu ada kaki. Tentunya pasti kamu sudah tahu ya, kaki ini untuk apa fungsinya? Untuk berjalan. Kemudian yang kedua itu ada belalai. Kamu belalai itu yang panjang itu ya. Nah, itu belalai. Ya. Belalai itu untuk mengambil makanan dan minuman ya atau air. Jadi dia menggunakan belalai ya. Selanjutnya ada yang tiga itu gading, itu tuh kalau kamu lihat ya, itu tuh yang kayak ada apa namanya taring seperti ini ya di dekat belalainya. Nah, itu fungsinya untuk melindungi diri. Jadi kalau misalkan ada musuh atau ada yang menyerang dia, dia itu menggunakan gading untuk melindungi dirinya. Ya. Yang keempat itu ada mata, tentu ya, mata itu fungsinya untuk melihat. Kemudian yang kelima itu ada telinga. Nah, telinga ini fungsinya untuk apa? Mendengar dan mengusir lalat serangga yang ada di badannya dengan dikibas-kibaskan. Biasanya itu kan ada lalat atau serangga-serangga. Nah, kalian tahu ya kalau misalkan telinga gajah itu kan lebar tuh, ya, lebar. Nah, jadi salah satunya selain untuk mendengar, biasanya dia untuk mengusir lalat-lalat atau apa gitu. Ya kamu kan mengusir lalat segala apa kan pakai tangan ya kan tidak mungkin ya kalau misalkan gajah itu pakai tangannya seperti ini tidak. Jadi dia pakai apa? Pakai telinganya yang lebar itu ya dengan dikibas-kibaskannya. Oke, sekarang kita masuk ya anak-anak. Yang keenam itu ekor. Jadi ekor gajah itu ya sebagai penyeimbangan tubuh dan melindungi diri juga. Nah, tuh hati-hati. Kalau kamu ke kebun binatang, ya tiba-tiba ya kamu mau tarik gitu ya, kamu bertemu dengan gajah atau seperti apa ya, kamu ke kebun binatang, oh tiba-tiba kamu mau ganggu-ganggu, jadi hati-hati ya, gajah itu juga sensitif ya. Nah, dia akan melindungi dirinya juga ya dengan ekornya dia. Ya bayangkan saja ya kalau kamu kena ekornya, bayangkan tubuh gajah itu besar ya anak-anak ya, jadi jangan berani-berani. Ya, kamu sudah tahu fungsinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita mau masuk ke uh, bagian ya tubuh hewan dan fungsinya yang ada di ya pasti udah tahu ya. Ini ada di air. Kamu pasti sering melihatnya dan sering memakannya. Ya, kandungan proteinnya yang banyak ini ya, pasti kamu sering sekali memakannya dan dagingnya enak bukan?
Nah, sekarang kira-kira kalau kamu misalkan sering makan ikan ini, kamu tahu, oh ini mengandung banyak protein, ini sehat. Kamu tahu tidak sih apa saja fungsi-fungsi dari bagian itu? Selain masuk ke fungsi deh, kira-kira kamu tahu tidak ya bagian-bagiannya apa saja? Nah, Ibu Mary mau kasih tahu nih ya. Ibu Mary perlihatkan dulu deh. Nah, ada yang sudah tahu tidak ya? Dari nomor-nomor itu, beberapa sudah tahu Ibu, beberapa tidak. Wah, Ibu Mary mau kasih tahu nih kalau begitu. Sering makan ikan tapi tidak tahu fungsi dari bagian-bagian tubuhnya untuk apa. Nah, yang pertama itu insang. Ya, ada insang. Jadi, insang ini adalah alat pernapasan ikan. Jadi, dia bernapas menggunakan insang. Biasanya itu ada di dalam ya anak-anak ya. Nih, di nomor 1 itu dia ada di dalamnya. Yaitu insang ikan. Selanjutnya, ya itu ada mulut. Ya, mulut itu apa gunanya? Untuk makan ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang ketiga ada mata. Mata itu untuk apa ya? Mata itu untuk melihat. Kemudian ada sisik. Ya, sisik ini dia itu sebagai pelindung tubuhnya. Kamu tahu ya sisik ikan ya, pasti sudah pernah lihat ya seperti apa. Nah, kemudian itu ada sirip. Nomor 5 nih, kamu lihat sirip itu apa? Untuk membantu ikan itu berenang dalam air. Kemudian ekor itu membantu pergerakannya di air, kan biasanya kalau kamu lihat di TV atau kamu yang pelihara ikan ya, kalau misalkan dia di air kan biasanya kalau dia bergerak itu kan pasti ekornya itu goyang ya. Apa? Karena itu dia apa? Ekornya itu membantu pergerakan ikan itu di dalam air. Nah, sampai di sini sudah tahu ya, jangan cuma makan saja. Kamu harus tahu apa fungsi bagian-bagian dari tubuh ikan. Nah, di sini kamu sudah tahu. Sekarang kita mau masuk ke bagian-bagian dan fungsi ya pada tubuh hewan yang ada di darat dan air. Oke, kira-kira apa ya? Ini anak-anak ini hati-hati ya sama hewan ini ya. Hewan ini nih buas, ganas. Ya, jadi kalau kamu tahu sudah buas, ganas, kira-kira kamu tahu tidak ya? Bagian dari tubuhnya itu fungsinya untuk apa saja? Oke, ya Ibu Mary akan beritahukan kepada kalian. Yang pertama, yaitu ada kaki. Kaki buaya ini untuk apa? Berjalan. Ya. Kemudian mulut dan giginya itu untuk makan dan mengoyakkan daging mangsanya. Jadi anak-anak kamu tahu gigi buaya itu tajam sekali. Ya, jadi dia bisa mengoyakkan mangsanya. Kalau kamu lihat, kamu pernah lihat ya di televisi, kamu pernah menonton buaya, biasanya itu ada di channel hewan seperti itu ya. Kalau kamu lihat itu seram sekali ya, bagaimana dia memangsa mangsanya dan mengoyakkan daging mangsanya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada mata, ya tentunya mata ini juga sama seperti hewan lainnya untuk melihat. Kemudian ada ekor. Nah, ekor ini membantu buaya itu untuk berenang dan lebih lincah. Kalau kamu tahu ya kan kamu lihat di video-video kalau buaya tuh sedang berenang itu tuh lincah sekali ya anak-anak cepat ya. Nah, itu apa? Kenapa dia bisa cepat? Itu karena ekornya. Ekornya itu yang membantu dia untuk bisa berenang lebih cepat dan lincah. Ya, karena dia juga kebanyakan ya hidupnya itu di dalam air. Tetapi ketika dia mau apa yang namanya menghangatkan dirinya, dia itu ke darat ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita mau melihat bagian dan fungsi ya tubuh hewan yang ada di udara. Ini apa saja kalau udara pasti udah tahu ya semuanya ya. Nah, ada burung. Wah, cantik sekali ya warnanya ya. Bagus sekali. Nah, sekarang di sini ya, kira-kira kalau kamu biasanya di teras rumah, kemudian kamu memandang langit, ya, kemudian ada lewat burung, atau misalkan kamu punya peliharaan burung, kira-kira kamu tahu tidak sih fungsi dari bagian-bagian tubuhnya itu apa saja? Ya, nah di sini Ibu Mary mau kasih tahu buat anak-anak kelas 4. Nah, yang pertama kamu bisa lihat, itu apa saja ya? Yang pertama itu paruh ya anak-anak. Nah, paruh itu fungsinya untuk makan dan mengambil makanan. Ya, untuk makan dan mengambil makanan. Nah, jadi anak-anak untuk paruh juga ya. Nah, ini kamu bisa sambil mencari nanti ya setelah kamu nonton video ini. Tidak semua burung itu mempunyai paruh yang sama, berbeda-beda. Ya, berbeda-beda ya dan juga burung itu ada juga kan yang di udara dan juga ada dia yang kalau mengambil makanannya itu di mana? Misalkan di pohon ya atau di
dalam lubang pohon atau yang di dalam air itu berbeda juga ya bentuk paruhnya ya. Nah, nanti kita akan belajar ya lebih lanjut lagi atau kamu mau mencari setelah ini juga bisa ya. Oke. Oh, yang kedua itu ada mata. Mata itu untuk apa? Melihat. Yang ketiga itu sayap. Nah, sayap ini untuk apa? Untuk terbang. Kemudian yang keempat itu ada ekor. Ekor itu untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Selanjutnya yang kelima itu telapak kaki. Ya, jadi telapak kaki atau cakarnya itu ya untuk apa? Untuk mencengkram mangsa atau bertengger di pohon. Ya. Nah, ini anak-anak salah satu fungsi dari bagian-bagian ya tubuh hewan dari berbagai tempat hidupnya ya. Tadi ya ada 4 ya. Nah, selanjutnya di sini kita mau masuk ke bagian yang ketiga itu apa? Ya, yang ketiga itu apa? Ciri khusus tumbuhan dan hewan ya. Oke. Nah, anak-anak coba perhatikan baik-baik. Ini gambar apa ya? Ini gambar cicak. Kok bisa ya putus ya? Kenapa ya kok bisa putus ya ekornya? Kenapa ya dia bisa putus ya? Kira-kira mengapa ya anak-anak ekor cicak itu bisa putus? Apakah putus dengan sendirinya? Atau seperti apa? Atau dalam situasi tertentu? Nah, kita mau tahu nih jawabannya. Ada beberapa hewan, anak-anak, yang dia itu juga memiliki ciri khusus ya yang tidak ada di hewan lainnya. Ya. Jadi hewan lainnya itu tidak bisa seperti itu. Kita mau lihat ya cicak terlebih dahulu. Oke. Ciri khusus cicak yang pertama itu cicak mempunyai perekat pada telapak kaki sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Nah, jadi cicak itu kalau kamu lihat ya biasanya kalau langit-langit kamu lihat ada cicak ya dengan suaranya yang merdu itu. Ya, jadi kamu lihat oh kenapa ya kok dia bisa nempel sih di dinding, di atap rumah ya atau di plafon bisa nempel. Kenapa? Karena kaki cicak itu dia memiliki perekat. Yang kedua, itu cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Jadi kalau kamu lihat, perhatikan baik-baik, ya anak-anak cicak tuh cepat sekali kalau dia menangkap ini. Kalau biasanya ada nyamuk, kamu udah tahu kan, lagunya aja, hap, gitu. Nah itu apa? Cepat ya, kenapa? Karena lidahnya itu panjang. Oke, selanjutnya itu cicak. Nah, ini dia. Ya, cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Jadi anak-anak, ketika cicak itu merasa terancam ya, ada misalkan pemangsanya, ya, dia merasa terancam maka apa? Dengan sendirinya eh, ekor cicak itu akan terputus, ya. Ibu, apakah nanti selamanya dia akan putus ekornya? Tentu tidak ya anak-anak ya, tentu tidak. Nanti akan tumbuh kembali. Ya, oke ya. Sekarang ini cicak, masih ada beberapa lagi hewan-hewan. Ibu Mega akan perlihatkan. Oke, ini apa ya? Ini bunglon ya anak-anak. Nah, bunglon itu memiliki ciri khusus. Nah, yang pertama, bunglon itu dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalkan ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, ya anak-anak, maka bunglon itu akan secara otomatis itu mengubah bentuk ya warna bentuknya. Nah, bunglon ya mengubah warna kulitnya untuk apa? Melindungi diri. Ini contohnya ketika dia misalkan dikejar oleh mangsanya. Kan dia dikejar, kemudian dia lari ya. Oh, dia pergi ke pohon yang berwarna apa? Coklat. Maka dia dengan apa namanya akan mengubah warna tubuhnya itu menjadi coklat sehingga apa mirip dengan pohon itu. Jadi dia mengecohkan mangsanya dan itu untuk melindungi dirinya. Selanjutnya, bunglon juga mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya ini untuk apa? Untuk menangkap mangsanya dia. Ya, oke, selanjutnya ada lagi anak-anak. Ya. Nah, ini kamu tahu ya. Ini apa? Ini kelelawar. Nah, kelelawar ini itu ya biasanya dia hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah atau goa. Selanjutnya, ya, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Ya, jadi dia peka sekali. Bahkan kelelawar ini anak-anak ya bisa mendengarkan bunyi yang kecil, bunyi
bunyi yang jauh itu dia bisa dengarkan. Ya, yang tidak bisa didengarkan oleh manusia. Ya, jadi setiap kita itu punya frekuensinya masing-masing. Ya, jadi kelelawar ini adalah salah satu hewan yang bisa mendengarkan suara yang dia itu jauh sekali kecil yang tidak bisa didengarkan oleh manusia. Ya, jadi dia bisa dengarkan. Ya, selanjutnya, ya kelelawar itu juga adalah hewan nokturnal. Nah, apa sih Ibu Mary? Hewan nokturnal itu? Nah, hewan nokturnal itu adalah hewan yang melakukan kegiatannya di malam hari. Jadi biasanya anak-anak kelelawar ini dia itu tidur ya di siang hari. Kemudian dia melakukan kegiatannya mencari makan itu di malam hari. Ya, nah jadi kalau kamu kelayapan malam hari ya tidak istirahat di malam hari, mungkin apakah kamu salah satu dari mereka? Nah, tentu tidak ya anak-anak ya. Oke ya. Nah itu ciri khusus untuk hewan. Ada satu lagi nih Ibu Mary mau beritahu. Nah, ini apa ya namanya ya? Ini namanya unta. Nah, unta ini anak-anak, kamu bisa lihat ya, unta itu kan besar biasanya. Kemudian itu ada apa ya? Punggungnya itu agak melengkung begini ya. Kita mau lihat. Nah, itu disebut dengan apa? Punuk. Jadi anak-anak, ciri khusus dari unta ini, dia itu memiliki punuk untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, unta ini juga memiliki telapak kaki yang tebal untuk mencegah panas dari pasir gurun. Kamu udah tahu kan, biasanya unta ini sering ditemui di padang gurun. Jadi kalau dia berjalan ya dengan panjang sekali jalannya itu dia berjalan di padang gurun ya. Jadi apa? Kakinya itu ya, telapak kakinya itu tebal sehingga apa? Kamu tahu kan padang gurun itu panas sekali, apalagi pasirnya itu panas ya, berarti ya. Nah, maka daripada itu kenapa unta ini bisa berjalan ya di padang gurun ya dengan jalan yang panjang itu karena apa? Karena dia memiliki telapak kaki yang tebal. Selanjutnya, unta ini juga memiliki bulu mata yang tebal, anak-anak, agar apa? Agar tidak ada debu yang masuk. Jadi kalau kamu ya tahu kalau apa namanya unta itu memiliki bulu mata yang tebal. Supaya apa? Jadi kalau di padang gurun itu kan berdebu. Nah, itu salah satu apa namanya fungsinya untuk melindungi dari debu-debu yang ada di padang gurun. Nah, anak-anak ada lagi itu tumbuhan. Ya, ciri khusus tumbuhan. Yang ini ya, salah satunya itu teratai. Apa sih ciri khususnya dari teratai ini? Nah, yang pertama itu adalah bunga dan daunnya itu berada di atas permukaan air. Ya, anak-anak dia itu seperti mengambang ya di atas permukaan air. Kemudian yang kedua itu batang bunga teratai itu berongga untuk memudahkannya mengapung pada permukaan air ya anak-anak ya. Nah, di sini juga batang yang berongga itu untuk apa? Untuk menyimpan menjadi cadangan oksigen dan juga menyalurkan oksigen ke akar. Ya. Oke, anak-anak sampai di sini ya materi kita. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan setelah ini kan kamu akan melaksanakan formatif nih, formatif 1 IPA ya. Ibu mau jelaskan apa sih yang akan kamu lakukan? Nah, kamu akan membuat laporan pengamatan fungsi dan bentuk tubuh pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, jangan lupa pilih salah satu hewan atau tumbuhan yang akan kamu amati. Ya, dipilih dulu satu saja. Yang kedua, perhatikan hal-hal yang perlu diamati dalam laporan pengamatan yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga, amati hewan atau tumbuhan yang telah dipilih di lingkungan sekitar. Ya, boleh kamu lihat di lingkungan sekitarmu atau melalui channel YouTube. Ya, Ibu Mary sudah berikan di timeline juga. Ya, channelnya apa saja. Selanjutnya, kamu dapat menulis hasil pengamatanmu dalam laporan pengamatan sesuai dengan format yang telah Ibu Mary berikan. Contohnya seperti ini. Kamu bisa lihat ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh dari Ibu Mary. Kamu bisa lihat ya di sini ya. Hari dan tanggal laporan pengamatan. Ya anak-anak ya, kamu dapat lihat di sini. Kapan ya kamu melaksanakannya? Kapan kamu mengamatinya? Kamu tulis. Nah, selanjutnya waktu pengamatannya itu kapan? Misalkan tempat pengamatannya boleh nih di lingkungan sekitar. Kalau kamu misalkan di lingkungan sekitar ya. Atau kamu boleh juga, Bu, tapi saya mau mengamati kuda nil. Kan tidak ada kuda nil di lingkungan kamu. Boleh kamu lihat dari YouTube. Dan Ibu punya saran di timeline kamu tuh ada saran channel YouTube yang bagus sekali ketika kamu mau mengamati hewan atau tumbuhan. Nah, anak-anak jangan lupa tulis namanya.
nama hewan atau tumbuhan yang kamu pilih. Pilih salah satu saja ya. Kemudian nih kamu bisa coret. Kalau kamu pilih hewan, kamu coret tumbuhan. Kalau kamu pilih tumbuhan, kamu coret hewan. Kemudian kamu lihat dari pengamalan kamu apa saja sih ciri-cirinya. Contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian fungsi dan bagian tubuh hewan atau tumbuhan itu. Baru kamu boleh nih cari dari internet atau apa begitu ya. Tentang kuda Nil ini, apa sih informasi tambahannya? Nah, ini juga menjadi suatu pengetahuan baru bagi kamu. Kemudian kesimpulan, setelah kamu mengamati, apa sih yang kamu dapatkan ya dari pengamatan kamu tadi. Nah, ini juga contoh lagi yang kedua itu untuk tumbuhan ya anak-anak ya. Nih, seperti tadi ya, sama juga. Ini kalau kamu mengamati di halaman rumah kamu. Ya, oke anak-anak ya. Nanti kamu perhatikan rubriknya, jangan lupa kamu perhatikan instruksi yang ada di Google Classroom kamu. Ya, perhatikan baik-baik ya apa saja instruksinya. Perhatikan baik-baik rubrik yang telah diberikan oleh guru kamu. Oke, setelah ini kamu akan melakukan pertemuan Zoom meeting dengan guru kamu masing-masing ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan formatif pertama kamu yaitu laporan pengamatan. Jangan lupa ya. Oke, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.